Bismillahirrohmanirrohim, selamat datang di channel Gens Times, tempat belajar, berpikir kritis dan menambah wawasan. Sebelum masuk lebih dalam, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan opini yang berkualitas. Kali ini kita akan bahas mengenai keraguan bahwa benarkah ada kitab suci dan agama yang paling benar dari sekian banyak kitab suci dan agama. Mari dengar baik-baik. Dalam masalah ini yang kita butuhkan adalah pendekatan rasional terhadap pertanyaan mengenai orisinalitas kitab suci dan kebenaran agama dapat dianalisis dengan kriteria tertentu yang bersifat universal. Berikut adalah pendekatan yang berlandaskan filosofi Islam dan filsafat umum untuk memahami bagaimana kitab suci yang benar-benar berasal dari Tuhan Sang Maha Pencipta. 1. Profil Tuhan dalam kitab suci. Kitab suci yang otentik harus mengandung informasi mengenai profil Tuhan yang unik dan tidak menyerupai makhluknya. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah tanzih, menyucikan Tuhan dari sifat-sifat makhluk. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah digambarkan sebagai Ahad Esa As-Samad, tempat bergantung, dan tidak beranak atau diperanakkan. Al-Quran. Al-Ikhlas. Profil Tuhan seperti ini menegaskan keunikan sifatnya, berbeda dengan kitab lain yang mungkin memberikan atribut Tuhan sifat manusiawi seperti lelah, lapar, atau bahkan mati. 2. Tuhan yang Maha Hidup. Kriteria kedua adalah Tuhan sebagai Maha Hidup, Al-Hay. Kehidupan Tuhan tidak terbatas waktu dan tidak bergantung pada apapun. Kitab suci yang benar tidak akan memuat klaim bahwa Tuhan mengalami kematian, karena itu bertentangan dengan konsep ketuhanan. Dalam perspektif rasional, Pencipta yang mati tidak mungkin mempertahankan keberlangsungan ciptaannya. 3. Konsistensi internal dan eksternal. Kitab suci yang otentik tidak mungkin mengandung kontradiksi, baik dalam ayat-ayatnya sendiri konsistensi internal, maupun dengan realitas ilmiah dan moral konsistensi eksternal. Sebagai contoh, Al-Quran memberikan informasi tentang alam semesta yang terbukti konsisten dengan penemuan modern, seperti ekspansi alam semesta Al-Quran. As-Sariyat 47. 4. Keselarasan dengan fitrah manusia. Kitab suci yang benar harus sesuai dengan fitrah manusia, yakni kecenderungan alamiah manusia untuk mengenali kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Kitab suci tersebut seharusnya tidak memuat perintah atau hukum yang bertentangan dengan prinsip moral universal. 5. Keutuhan dan orisinalitas teks. Kitab suci yang berasal dari Tuhan harus terjaga dari perubahan. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa ia akan dijaga keasliannya oleh Allah sendiri. Al-Quran. Al-Hijr 9. Keaslian teks ini penting untuk memastikan bahwa ajaran yang disampaikan tetap murni sejak awal diwahyukan. 6. Bukti ilmiah dalam kitab suci. Kitab suci yang benar seharusnya tidak bertentangan dengan fakta ilmiah, bahkan idealnya memuat pengetahuan yang mendahului penemuan manusia. Al-Quran, misalnya, menyebutkan proses penciptaan manusia dari segumpal darah, alaqah, dan perkembangan embrio secara berurutan. Al-Quran. Al-Mu'minun 12-14 yang baru dapat dipahami dengan teknologi modern. 7. Tidak bertentangan dengan realitas sosial. Kitab suci yang benar juga memberikan petunjuk yang relevan dengan kondisi sosial manusia sepanjang zaman. Hukum dan aturan yang ditetapkan dalam kitab suci tersebut harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. 8. Menginspirasi pemikiran rasional. Kitab suci dari Tuhan akan mengajak manusia untuk menggunakan akal pikiran, bukan hanya mengandalkan emosi atau dogma. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengundang manusia untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi, serta menggunakan akal dalam memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan. 9. Tantangan terhadap keaslian. Kitab suci yang benar biasanya memberikan tantangan kepada siapapun untuk membuktikan klaimnya salah atau menandingi isinya. Dalam Al-Quran, misalnya, terdapat tantangan untuk membuat satu surah yang serupa Al-Quran. Al-Baqarah 23, yang hingga kini tidak dapat dilakukan. 10. Mengarahkan keimanan berdasarkan akal sehat. Akhirnya, kitab suci yang benar akan membimbing manusia untuk membangun keimanan yang rasional. Keimanan semacam ini tidak hanya berbasis emosi, tetapi juga didukung oleh logika dan bukti-bukti yang kokoh. Kitab suci yang demikian mampu menjadi petunjuk hidup yang tidak hanya diyakini tetapi juga dipahami. Dengan kriteria ini, kita dapat mendekati persoalan kitab suci secara rasional, sekaligus menguatkan keimanan yang berbasis ilmu pengetahuan dan refleksi mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang benar tidak hanya mampu menyembun hati, tetapi juga menaklukkan akal manusia.
Meskipun demikian, agama memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya melibatkan akal pikiran saja tapi pengalaman hidup seseorang, jadi kita harus tetap menghormati pilihan agama atau keyakinan seseorang. Demikian ulasan topik kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan atas topik ini, Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah konten video ini.